Halo, apa kabar? Saya Remen Abadi, Senior Research di PT Valburi Asia Futures. Welcome to Valburi News. Pada kesempatan ini, saya akan mengetengahkan laporan riset terbaru yang berjudul What If Brexit. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai isu Brexit yang belakangan ini meningkat. Jadi secara umum video ini akan mengetengahkan dampak mengenai Brexit ke Inggris maupun Eropa, dan juga yang paling penting dampaknya bagi market. Nah, Brexit sendiri ini artinya adalah gabungan dari dua kata, British dan exit. Jadi di sini mengetengahkan istilah keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa. Nah, kenapa terjadi Brexit belakangan ini? Setelah Perdana Menteri Inggris David Cameron menduduki jabatannya di tahun lalu, ada janji politiknya untuk mengadakan referendum bagi masyarakat Inggris untuk memilih apakah masih akan berada di Uni Eropa, maksud saya, atau tidak. Nah, pada Februari lalu, sekitar tanggal 20-an, terjadi dialog antara Perdana Menteri Inggris dan pejabat Uni Eropa. Nah, dalam dialog itu ditentukan pelaksanaan referendum untuk masyarakat Inggris mengenai keanggotaan di Uni Eropa pada tanggal 23 Juni 2016, yakni pada minggu depan, pada hari Kamis. Dan ini menjadi hal yang sangat dinantikan di masyarakat Inggris, Eropa maupun dunia. Nah, seiring mendekatnya dengan pelaksanaan referendum ini, muncul beberapa polling masyarakat Inggris yang mencoba mengukur kira-kira kecenderungannya bagaimana sikap masyarakat Inggris terhadap keanggotaan Uni Eropa. Nah, belakangan ini pada tanggal 13 Juni lalu, hasil polling menunjukkan mereka yang ingin keluar dari Uni Eropa ini meningkat menjadi 52%, sementara yang masih ingin bertahan di Uni Eropa hanya 48%. Nah, ini yang memicu isu Brexit belakangan ini muncul. Jadi dari setelah Perdana Menteri Inggris menentukan pelaksanaan referendum, kemudian hasil polling mulai dilakukan, dan saat ini berapa polling, bahkan mayoritas polling melihat potensi masyarakat Inggris cenderung ingin keluar dari Uni Eropa. Nah, kedepannya menjelang tanggal 23 Juni nanti, Anda bisa mengamati hasil polling ini, mungkin bisa bermanfaat untuk kepentingan transaksi. Jadi ini saya ambil dari web ini, whatukThinks.org. Jadi linknya ini bisa Anda cari nanti. Ini adalah polling dari hasil 4 polling yang dilakukan oleh lembaga-lembaga polling terbesar di Inggris. Nah, ini bahkan 6 poll. Jadi yang YouGov itu melakukan 4 poll secara terpisah, lalu ada ICM dan ORB. Nah, ini cukup mewakili untuk polling-polling yang beredar di Inggris untuk referendum Eropa saat ini. Jadi saya merekomendasikan untuk melihat hasil polling. Kemudian alasan selanjutnya mengenai Brexit ini adalah terkait dengan sejarah. Jadi keanggotaan Inggris di Uni Eropa itu sudah terjadi sejak 1975 secara resmi. Karena di situ diadakan referendum juga di Inggris untuk menentukan apakah masyarakat Inggris akan bergabung dengan waktu itu dan namanya masih Masyarakat Ekonomi Eropa atau European Economic Community, yang merupakan embrio dari Uni Eropa. Nah, ternyata referendum tersebut mengatakan yes untuk masuk ke Uni Eropa. Nah, namun di pertengahan 1980-1990-an, masyarakat ekonomi Eropa ini berkembang di luar batas ekonomi. Jadi tidak hanya ekonomi saja, bahkan sudah menyangkut politik dan juga hal-hal lain. Bahkan kecenderungan di situ ada mengarah pada pembentukan super state, istilahnya di situ mungkin suatu kelompok besar negara-negara yang bergabung di dalamnya untuk disatukan.
Nah, ini membuat Inggris tidak boleh dibilang tidak begitu suka dengan kondisi ini. Jadi mereka memutuskan untuk melakukan pembatasan diri untuk penggabungan Uni Eropa itu. Nah, mereka seperti tiga hal ini, mereka tidak tidak join dengan Uni Eropa. Jadi mata uang, mereka tidak bergabung dalam mata uang tunggal euro. Terus mereka tidak bergabung dengan border free Schengen area. Jadi ini adalah uh, bebas batas. Jadi apa namanya, lintas batas itu masyarakat bebas untuk masuk keluar masuk lintas batas ini tanpa ada surat visa atau apa. Jadi di Inggris tidak mengikuti hal ini. Terus juga yang ketiga, mereka tidak sepenuhnya uh, berkontribusi pada anggaran Uni Eropa. Jadi anggaran mereka untuk Uni Eropa dikurangin. Jadi tiga hal ini yang membatasi keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Jadi secara umum boleh diperhatikan di sini sudah ada secara historis bahwa Inggris tidak terlalu ingin terlibat dalam Uni Eropa. Jadi kenapa sekarang muncul masyarakatnya untuk ingin keluar dari Uni Eropa. Berikutnya adalah dampak yang coba saya sampaikan di sini jika terjadi Brexit. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana Brexit ini muncul dari mulai isu dari penentuan tanggal Perdana Menteri Inggris David Cameron untuk tanggal referendum sehingga historikalnya. Nah, sekarang alasan ataupun dampak maksud saya untuk Inggris ataupun Uni Eropa jika terjadi Brexit. Ini secara umum aja. Jadi yang pertama ketidakpastian di sini yang perlu diperhatikan. Yang terjadi adalah jika memang terjadi Brexit itu Inggris memasuki masa transisi. Jadi mereka tidak begitu saja langsung otomatis keluar dari Uni Eropa karena ini masih sebatas dalam hasil referendum. Mereka harus menegosiasikan lagi hubungan mereka dengan Uni Eropa. Nah, berdasarkan peraturan Lisbon itu di tahun 2009 itu negosiasi bisa mencapai waktu sekitar 2 tahun. Jadi antara referendum sehingga 2 tahun ke depan itu artinya Inggris perlu negosiasi hubungannya dengan Eropa. Nah, artinya di sini adalah ketidakpastian di 2 tahun ini. Apakah bagaimana kondisi Inggris di Uni Eropa ke depannya jika memang referendum ini menentukan Brexit. Nah, yang berikutnya menjadi acuan adalah ada salah satu bagian di Denmark daerah namanya Greenland. Ini juga pernah melakukan referendum untuk keanggotaan di Uni Eropa, tapi ini karena mereka lepas dari Denmark dan mereka melakukan hal ini ke Uni Eropa. Ini tidak terlalu berdampak, selain juga negaranya ataupun wilayahnya juga kecil. Sementara Inggris adalah wilayah yang besar dengan ekonomi politik yang cukup diperhitungkan di global. Nah, tapi kita bisa mengacu aja ke kondisi ini. Untuk Greenland yang wilayah kecil dan kurang begitu berpengaruh di Eropa saja, setelah referendum mereka menentukan untuk keluar dari Eropa 1982, itu mereka mencapai kesepakatan baru pada 1985, jadi 3 tahun. Nah, dengan Inggris yang ekonomi besar, politiknya berpengaruh dan lainnya, ini mungkin secara umum bisa mencapai kesepakatan lebih dari 3 tahun. Jadi mungkin lebih panjang waktunya untuk bernegosiasi dengan Uni Eropa, hubungan mereka pasca referendum jika memang referendum menentukan Brexit. Nah, berikut ada gambar yang menjadi model kira-kira jika terjadi Brexit. Di sini yang akan dilakukan Inggris kira-kira mengacunya kemana. Nah, di standar Eropa yang menjadi regulasi umum adalah dari mulai single market, free movement people, imigrasi atau imigran, lalu budget, lalu ada hukum, otoritas. Jadi di sini terus sama hubungan keterkaitan. Nah, Eropa melakukan standarisasi di 6 hal ini. Nah, sekarang untuk keanggotaan Inggris saat ini yang full baru single market, free movement people, dan hukum. Sementara untuk budget tadi seperti yang tadi dijelaskan, mereka hanya melakukan sebagian, jadi dikurangin untuk budget ke Uni Eropa.
Nah, di sini ada model untuk keanggotaan Uni Eropa yang tidak full. Ini terjadi di Norwegia, Swiss, dan Turki. Nah, untuk Norwegia dan Swiss ini hanya full pada free movement of people, jadi imigran ya. Nah, untuk single market ini mereka hanya sebagian. Nah, di Turki hanya dilakukan sebagian di single market, selebihnya tidak. Nah, ini akan menjadi model Brexit kira-kira, mungkin sebagai acuan untuk kita kira-kira arahnya kemana Inggris setelah Brexit. Jadi mungkin model-model ini bisa dipertimbangkan oleh mereka untuk mengacu kira-kira akan milih yang mana untuk hubungan dengan Uni Eropa. Nah, secara umum masalahnya sekarang adalah salah satunya masalah imigran. Jadi mereka agak berkeberatan dengan imigran yang keluar masuk Inggris saat ini. Ini mungkin bisa jadi tolak ukur untuk kedepannya Inggris akan melakukan atau tidak melakukan ini sepenuhnya, ataupun melakukan ini hanya sebagian atau tidak sama sekali untuk kedepannya. Nah, berikutnya dampak dari Brexit adalah konsumen. Jadi ketidakpastian di sisi konsumen, di mana di sini ada gambar yang berkaitan mengenai konsumen, dan ini diatur dalam regulasi Eropa. Jadi kalau memang Inggris terjadi Brexit, kemungkinan keenam hal ini akan berubah, akan dinegosiasi ulang lagi, dan ini bisa berdampak signifikan pada perjalanan atau traveling dari Inggris ke Eropa ataupun sebaliknya dari Eropa ke Inggris. Nah, kebanyakan traveling ini sebagian karena memang urusan keluarga, liburan, dan juga bisnis yang nggak kalah penting. Jadi ini akan sangat berpengaruh dari sisi bisnis, dari sisi hubungan keluarga, perjalanan liburan. Karena kalau diperhatikan nanti mungkin kita bisa saksikan gambarnya, itu traveling Inggris Eropa maupun Eropa Inggris untuk perjalanan liburan dan bisnis itu cukup signifikan. Nah, ini adalah gambar yang tadi saya sebut. Jadi di sini bisa kita lihat untuk liburan itu 76% masyarakat Inggris liburannya ke Eropa. Ini data dari 2014. Sementara di Eropa 63% dari masyarakat Eropa itu liburannya ke Inggris di 2014. Cukup besar di antara kedua negara untuk hubungan travelnya. Nah, di sisi bisnis 68% dari kunjungan bisnis di masyarakat Inggris itu ke Eropa. Ini juga data 2014. Nah, sementara dari Eropa juga demikian. 73% perjalanan bisnis dari Eropa itu ke Inggris. Jadi kalau ada perubahan tadi yang tadi disebut, jika terjadi Brexit, ini akan sangat berdampak baik dari sisi liburan maupun sisi bisnis, dan secara umum adalah ekonomi, terutama dari sektor wisata dan perjalanan transportasi. Nah, berikutnya adalah masih di konsumen. Jadi secara umum ini yang bisa kita perhatikan di Inggris ataupun di Eropa sebagai dampak dari Brexit. Jadi ketidakpastian di sektor konsumen. Ini adalah faktor yang terpenting. Karena di sini ada single market yang menjadi tolak ukur ataupun standar Eropa untuk anggota Uni Eropa. Di sini yang pertama adalah single market. Jadi di single market itu mereka menghapus hambatan perdagangan, terutama barang dan juga jasa maupun tenaga kerja. Jadi diatur dalam satu peraturan yang sama dalam single market namanya. Nah, kalau Brexit keluar, ini single market ini akan berubah peraturannya. Baik bisa sebagian seperti tadi kayak Norwegia dan Swiss yang hanya sebagian ataupun parsial saja mengikuti single market, ataupun hilang sepenuhnya. Dan artinya ini bisa menghambat hubungan bisnis ataupun ekspor ataupun ekonomi antara Inggris dan Eropa.
Nah, jadi di sini bahkan terkait kalau kita perhatikan di sini ada pengertian dari single market itu terkait sama polisi ataupun kebijakan regulasi produk, lalu ada freedom of movement jadi lalu lalang ataupun lintas untuk produksi, modal dan juga tenaga kerja, bahkan untuk corporate dan jasa. Dan ini semuanya akan berdampak. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa hal yang mungkin bisa kita perhatikan untuk hitungan-hitungannya dari sisi perdagangan, dari sisi foreign direct investment untuk ekonomi. Ini mungkin akan sangat berpengaruh di Uni Eropa maupun Inggris. Dan ini akan lebih detail pembahasannya. Karena di sini saya hanya membahas secara umum aja. Jadi kira-kira dari sektor konsumen aja bisa berdampak, bisa kita lihat dampaknya secara menyeluruh ke ekonomi, perdagangan maupun investasi asing. Nah, berikutnya menjadi dampak dari Inggris jika terjadi Brexit adalah yang pertama Inggris bisa pecah keanggota atau kerajaan United Kingdom itu bisa pecah. Di sini mencakup Scotland dan Irlandia. Scotland pada tahun 2014 lalu sempat mengadakan referendum, cuma tidak jadi. Jadi referendum itu untuk keluar dari Inggris atau tidak, ternyata masih tetap di Inggris. Nah, alasannya adalah karena ada Uni Eropa. Irlandia juga punya kaitan yang kuat di Inggris karena Uni Eropa. Jadi kalau Inggris keluar dari Uni Eropa, Skotlandia yang punya historical untuk referendum ini bisa melakukan referendum lagi untuk keluar dari Inggris. Demikian juga Irlandia dengan alasan Uni Eropa, Inggris sudah tidak masuk Uni Eropa, Irlandia bisa saja mengadakan referendum. Jika Scotland mengadakan referendum, Irlandia bisa mengikuti untuk melakukan referendum. Jadi ini resiko yang mungkin bisa dihadapi Inggris untuk otoritas wilayahnya. Nah, berikutnya di Eropa, ini juga bisa menimbulkan perpecahan karena di sini sudah mulai meletup beberapa mereka yang anti Eropa. Jadi di sini dikatakan Eurosceptics di sini. Kalau kita perhatikan mungkin tahun lalu ada Yunani, Grexit yang mau keluar dari Uni Eropa karena mempermasalahkan anggaran bantuan yang cukup mencepit Yunani. Nah, tapi di sini ada info lain, mungkin di sini dari Prancis sendiri, bahkan Jerman yang menjadi negara terbesar di Eropa sudah ada partai yang anti Euro. Nah, ini jika Inggris memang benar-benar keluar dari Uni Eropa atau terjadi Brexit, ini mungkin akan meningkat concern di Prancis maupun di Jerman. Bahkan polling sekarang ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Prancis sudah mulai menginginkan referendum Eropa. Nah, jadi ini mungkin Inggris bisa jadi proyek percontohan seperti itu, boleh dikatakan demikian, untuk Uni Eropa. Kalau memang Brexit, mungkin ini akan berisiko bagi perpecahan di Uni Eropa. Ini faktor yang paling parah setelah mungkin di sektor konsumen yang tadi dibahas. Berikutnya adalah yang paling utama untuk kita, ini adalah pengaruh Brexit di market. Di sini saya buat chart untuk pound sterling dolar. Yang menarik di sini adalah dari monthly chart ini, posisi pound sterling dolar ini sudah dekat ke support selama 3 dekade, 30 tahun. Jadi support-support ini terbentuk dari beberapa hal peristiwa yang terjadi. Seperti yang pada tahun 1993 itu ada masalah di nilai tukar di European Exchange Mechanism. Di sini ada pertikaian di sini. Jadi terjadi tekanan pound sterling. Terus di 2001 ada .com bubble, ini juga menekan pound sterling di support ini. Terus di 2007-2008 ini juga menekan sterling di support ini, di sekitar areal ini. Dan sekarang di Brexit juga kembali menekan sterling di areal ini. Nah, yang menjadi persoalan di sini adalah pada krisis .com bubble dan juga krisis finansial 2008 lalu, level 14 ini terjadi break. Bahkan yang signifikan ada pada krisis 2008 ketika hit 1.3498. Nah, sekarang di Brexit kita melihat tadi uncertainty atau ketidakpastian. Nah, ini jika berlangsung lebih lama, kalau tadi kita perkirakan sekitar 2-3 tahun, jika memang lebih lama dari 2-3 tahun, ataupun persoalannya berbelit-belit untuk negosiasi ulang antara Inggris Eropa jika terjadi Brexit,
ini mungkin akan rentan break untuk supportnya ini. Jadi sekitar adalah 135 sampai 1.4 ribu atau 500 pips untuk range supportnya. Ini potensial untuk di break untuk pound sterling dolarnya. Nah, yang menjadi persoalan adalah kita perlu perhatikan juga hasil secara real bagaimana referendumnya. Kalau memang ternyata tidak terjadi Brexit, perlu diperhatikan kondisinya di sini. Fluktuasi dari zona support ini seperti tahun 93 fluktuasinya ke area sekitar 1.7. Pada .com bubble fluktuasinya sampai bahkan tajam sampai hampir 2 poin, melembus level 2 poin something. Terus di financial crisis 2008 itu juga kembali ke 17 untuk fluktuasinya. Nah, sekarang di 14.000 yang pertama kita lihat adalah resistance 15, yang kedua 17. Dan berikutnya kalau memang ini breakout, kita perlu perhatikan lagi mungkin areal 2 point something. Berikutnya adalah dolar yen. Ini juga masuk ke dalam zona bottom. Jadi antara 160 sampai 120. Ini zona bottom juga 3 dekade, 30 tahun di sini. Jika memang Brexit terjadi dan ketidakpastiannya berlarut-larut, mungkin akan terjadi fluktuasi lebih dalam di areal ini, jadi semakin masuk antara 160-120 dan bisa saja mungkin test break untuk areal 120 ketika dolar yen dulu menguat menjelang Perdana Menteri AB masuk sebagai Perdana Menteri, itu menekan pound sterling yen ke 116.80 dan ini mungkin saja dengan Brexit dari sisi faktor pound sterling bisa menekan pound sterling yen ke area 120 bahkan juga ke 116.80. Ini resikonya untuk Brexit di nilai tukar. Jadi sebagai kesimpulan untuk merangkum kembali video tadi, yang pertama, isu Brexit beresiko untuk Inggris dan Uni Eropa. Resikonya adalah ketidakpastian, dan yang kedua yang paling signifikan adalah bisa menimbulkan perpecahan di Inggris, kayak Scotland dan Irlandia bisa ingin mengadakan referendum, ataupun di Eropa sendiri, di Uni Eropa. Yang kedua, ke market, posisi pound sterling saat ini sedang berada di level bottom selama 30 tahun atau 3 dekade, baik itu terhadap dolar maupun terhadap yen. Dan isu Brexit jika meningkat, ketidakpastian maupun mungkin dengan dampak yang lebih parah, ini akan bisa memicu pound sterling menembus level bottomnya tersebut. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video komentari berikutnya.